Perkenalkan, nama saya Anggi Fajar Hidayat. Pada vlog kali ini saya akan menjelaskan mengenai eksperimen evaporasi atau penguapan air. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk membuktikan adanya penguapan air yang terjadi, dibuktikan dengan perubahan tinggi atau ketinggian air pada wadah yang akan diuji nanti. Untuk alat bahannya sendiri seperti yang ada pada layar, menggunakan wadah transparan. Kemudian bahannya menggunakan air, lalu alatnya ada penggaris dan juga alat tulis untuk mencatat hasilnya di tabel nanti. Untuk teknis pelaksanaannya sendiri yaitu dengan menuangkan air ke dalam wadah dengan ketinggian yang berbeda-beda di tiap percobaan, kemudian taruh wadah di tempat terbuka dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Lakukan hal ini selama 10 hari atau 10 hari atau 10 percobaan, kemudian catat perubahan dan dituliskan ke dalam tabel. Untuk selanjutnya ini merupakan tabel hasil daripada eksperimen evaporasi yang sudah dilakukan selama 10 hari. Ini dilakukan mulai dari tanggal 11 April hingga tanggal 20 April kemarin. Untuk ketinggiannya dibuat secara berbeda-beda, kemudian lokasinya juga ditaruh, ada yang di teras rumah dan halaman rumah. Kemudian cuacanya juga berubah-ubah seperti yang ada pada layar. Untuk ketinggian yang pertama yaitu pada tanggal 11 itu terlihat tingginya yaitu 8 cm, kemudian setelah jam 6 sore berubah menjadi 7,9. Ini ditaruh di teras rumah, yang kalau ditaruh di teras rumah berarti enggak terpapar atau terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian yang di hari keduanya atau pada tanggal 12 April tepatnya pada pukul 7 ditaruh dengan ketinggian yang sama 8 cm. Hasilnya ternyata di pukul 6 ada di ketinggian 7,8. Ini turunnya lebih tinggi daripada yang tadi karena ditaruhnya di halaman rumah. Untuk hasil yang lain seperti yang mungkin saya akan mengambil contoh yang nomor 7 sama nomor 8 itu dengan ketinggian yang sama yaitu 10 cm. Hanya saja yang nomor 7 itu ditaruh di teras rumah. Hasil akhir di jam 6 nya itu turun di angka 9,9, yang artinya ada penurunan 0,1. Kemudian yang nomor 8 ditaruh di halaman rumah, ini turun di angka 9,8, yang artinya turunnya itu sekitar 0,2 sentinan. Ini bisa diambil kesimpulan juga bahwa jika ditaruh di halaman rumah tadi yang mungkin hasil penguapan airnya bisa lebih tinggi daripada yang di teras rumah. Soalnya kalau di halaman rumah itu kan terkena sinar matahari secara langsung. Maka kalau saya boleh mengambil kesimpulan bahwa tingginya penguapan air ini ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama juga ada yang namanya sinar matahari, kemudian ada angin, suhu, dan juga ditentukan juga oleh kelembapan relatif, dimana bisa diartikan seperti yang ada pada layar atau yang bisa dilihat atau dibaca dari tabel eksperimen ini, bahwa jika semakin suhu semakin panas atau sinar matahari semakin terik, mungkin penguapan airnya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan ketika terjadi atau cuacanya mendung atau berawan. Mungkin itu akan penguapan airnya akan jauh lebih rendah dibandingkan ketika panas mataharinya sangat terik. Mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus hidrologi apa saja yang belum tercantum di dalam proses yang ada di layar. Yang pertama tentunya ada kondensasi yang belum tercantum. Seharusnya di sana setelahnya evaporasi itu ada yang namanya kondensasi. Baru setelah itu terjadi yang namanya presipitasi atau hujan. Selanjutnya yang belum ada dalam proses atau siklus hidrologi di layar ini adalah proses yang namanya runoff. Itu juga belum ada. Kemudian dari proses runoff itu ada banyak juga. Yang pertama ada return flow, itu juga nggak ada. Itu bagian dari runoff itu. Terus kemudian ada base flow, stream flow. Kemudian yang ada juga yang nggak ada itu through fall sama capillary fringe. Kemudian
Yang terakhir yang nggak ada itu variable salt area for saturation excess overland flow. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya juga akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai eksperimen dari evaporasi dan juga penjelasan mengenai siklus hidrologi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fernanda Aditya Permono dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel eksperimen evaporasi yang saya lakukan. Penelitian saya tentang evaporasi yang saya lakukan kemarin itu, saya mulai dari tanggal 11 April hingga 20 April. Dan rata-rata saya melaksanakan penelitian saya dari kantor. Bisa kita lihat di sini bahwa penguapan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor cuaca. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan berupa variabel apa yang tidak disebutkan dalam gambar di bawah ini. Jawabannya yaitu 1. Kondensasi, 2. dropfall, 3. Return flow, 4. base flow, 5. capillary fringe, 6. stream flow, dan 7. variable source. Yang pertama yaitu kondensasi. Kondensasi adalah proses siklus hidrologi yang menampakkan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer, sehingga terbentuklah awan. Proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara di ketinggian atmosfer tertentu. Lalu return flow adalah air yang berasal dari lahan pertanian atau sejenisnya yang setelah 3-4 minggu digunakan untuk irigasi lahan, lalu dikembalikan lagi ke sungai. Perkenalkan, nama saya Vina. Saya akan menjelaskan mengenai tugas 5. Yang pertama, buat eksperimen evaporasi atau penguapan air di rumah masing-masing dengan mengisikan air pada wadah transparan. Pagi hari jam 7 catat ketinggian, kemudian sore jam 6 catat kembali, penurunan air dicatat dalam tabel. Kemudian isi kembali air pada ketinggian tertentu dan ulangi pengamatan selama 10 hari. Masing-masing individu lakukan eksperimen digabungkan dalam kelompok untuk disusun dalam kelompok. Ungkapkan pelagasan Anda akan eksperimen ini. Nah, 10 hari yang lalu saya melakukan eksperimen pada botol tinggi dengan ketinggian tertentu. Penurunan ketinggian air terjadi paling banyak ketika cuaca panas. Evaporasi sendiri juga berpengaruh terhadap suhu cairan. Semakin panas, evaporasi akan semakin cepat menguap. Dan ketika hujan, penguapan hanya terjadi sedikit. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu amati gambar di bawah ini. Komponen apakah yang tidak disebutkan dalam siklus hidrologi ini? Nah, komponen yang kurang itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada kondensasi, dropfall, return flow, base flow, capillary fringe, stream flow, dan yang terakhir variable source area for saturation excess overland flow. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ajiza Nuridianti. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas 5. Yakni membuat eksperimen evaporasi atau penguapan air di rumah masing-masing dan mengisikan air pada wadah transparan. Pagi hari jam 7, catat ketinggian air, kemudian sore jam 6 sore, catat kembali. Penurunan air dicatat dalam tabel, kemudian isi kembali air sampai pada ketinggian tertentu, dan ulangi pengamatan selama 10 hari. Masing-masing individu yang melakukan eksperimen digabungkan dalam kelompok untuk disusun sebagai kelompok. Ungkapkan pula kesan Anda akan eksperimen ini. Oke, saya akan menjelaskan tentang eksperimen yang sudah saya buat kemarin selama 10 hari dengan ketinggian waktu itu. Ketinggian pertama saya yakni 9,5 cm. Saya menaruh wadah tersebut di dekat jendela dengan cuaca mendung, jadi tidak ada penguapan atau
ada penguapan tapi hanya sedikit sekali. Lalu di hari berikutnya saya pindah wadah tersebut di teras, di mana bisa terkena panas atau sinar matahari. Namun cuaca pada saat itu tetap mendung, jadi penurunannya hanya sedikit. Nah, dari hari ke hari sampai hari ke-10 mengalami penurunan beberapa sentimeter yang sudah tertera dalam tabel ini. Kesan saya adalah dalam pembuatan eksperimen ini, evaporasi tersebut besar kecilnya penurunan air dalam percobaan evaporasi ini adalah tergantung cuaca dan tempat di mana diletakkannya wadah tersebut. Jika cuaca panas atau terik, penguapan akan semakin banyak. Namun, jika mendung, hanya sedikit sekali penguapannya. Lalu saya akan menjelaskan tentang yang nomor 4. Amati gambar di bawah ini. Komponen apakah yang tidak disebutkan dalam gambar siklus hidrologi ini? Jawaban individu disatukan dalam vlog kelompok. Jadi dalam gambar tersebut tidak disebutkan beberapa proses, yakni kondensasi, stroke flow, return flow, base flow, capillary fringe, stream flow, dan variable source. Sekian vlog tugas 5 dari saya. Terima kasih.